Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwina Faiza Afifah dengan NIM 594. Nah, di sini saya menguji data diskriminan, yakni grup statistik. Nah, dari data tersebut saya menganalisis rata-rata total PL, total KL, dan total SL kelompok tidak beli lebih kecil dibandingkan dengan kelompok beli, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok tidak beli lebih merata dibandingkan kelompok beli. Selanjutnya, standar deviasi total PL dan total KL kelompok tidak beli lebih besar dibandingkan dengan kelompok beli, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok tidak beli lebih bervariasi dibandingkan dengan kelompok beli. Nah, selanjutnya standar deviasi total SL kelompok tidak beli lebih kecil dibandingkan kelompok beli, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok tidak beli tidak bervariasi dibandingkan dengan kelompok beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Istiqomah dengan NIM 2018 710719. Dari bab analisis diskriminan, saya akan menjelaskan analisis dari output test of equality of group means, yaitu yang pertama analisis dari total PL. F hitung sama dengan 0,202 kurang dari 3,84 atau signifikan sama dengan 0,654 lebih dari 0,05. Analisis untuk total KL. F hitung sama dengan 0,414 kurang dari 3,84 atau signifikan sama dengan 0,521 lebih dari 0,05. Analisis untuk total SL. F hitung sama dengan 1,061 kurang dari 3,84 atau signifikan sama dengan 0,306 lebih dari 0,05. Analisis untuk total PP. F hitung sama dengan 0,268 kurang dari 3,84 atau signifikan sama dengan 0,606 lebih dari 0,05. Saya Lelina Khalifah dengan NIM 2018 710777. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu menganalisis list lambda. Kita dapat melihat output dari tabel list lambda, lalu lakukan pengujian hipotesis 5 tahap G-square untuk menguji apakah simultan variabel X dan Y dapat digunakan untuk membedakan kelompok kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah merumuskan H0 dan HA. H0, X dan Y tidak mampu membedakan kelompok pelanggan, sedangkan HA, X dan Y mampu membedakan kelompok pelanggan. Selanjutnya adalah level of significance. Di sini kita menggunakan alfa 0,05. X kuadrat alfa 0,05 banding DF3 menunjukkan angka 7,81. Selanjutnya H0 diterima. F hitung kurang dari sama dengan F tab, signifikan lebih dari 0,05. Selanjutnya H0 ditolak. F hit lebih dari F tab, signifikan kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya X kuadrat hitung. Pada tabel list lambda menunjukkan G-square 20,055 lebih dari DF 7,81, signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Lalu kesimpulannya H0 ditolak. Jadi pernyataan bahwa kepuasan pelanggan air minum dapat digunakan sebagai pembeda untuk mengelompokkan pelanggan puas dan tidak puas dapat dibenarkan. Nama saya Yafis Andardi, NIM 2018 7109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis diskriminan dan logistik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminan dari output eigenvalues. Analisisnya dari tabel di atas diperoleh nilai kanonikal sebesar
167 bila dikuadratkan 0,433 dikali 0,433 sama dengan 0,1874 yang artinya 18,74%. Varians dari variabel independen kelompok dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Olivia Aulia Rahma dengan NIM 2018-710-807. Di sini saya mau menjelaskan menganalisis pada tabel standar disk canonical discriminant function. Dapat diketahui bahwa total KL atau total kepedulian lingkungan itu sendiri memiliki nilai koefisien standar disk yang paling tinggi di antara total PL atau pengetahuan terhadap lingkungan dan total SL atau total sikap terhadap lingkungan, yang diartikan bahwa total KL itu atau total kepedulian lingkungan itu memiliki kontribusi variabel diskriminator yang paling tinggi. Secara relatif itu diantaranya ada dua, yaitu total PL dan total SL atau total pengetahuan terhadap lingkungan dan total sikap terhadap lingkungan dalam membentuk fungsi diskriminan. Tentang diskriminan analisis logistik regression dan melalui tabel yang ada di PPT dapat diketahui dari banyaknya 40 observasi kelompok perilaku pembelian yang tidak beli itu banyaknya sebesar 67,5%. Itu terklasifikasi dengan benar. Dan dari banyaknya 60 observasi kelompok perilaku pembelian yang beli itu sendiri terklasifikasi banyaknya sebesar 75,0% dengan benar. Melalui itu ada total daya klasifikasi model itu banyaknya sebesar 72,0%. Dan itu sendiri dapat diartikan bahwa tingkat akurasi model dalam itu klasifikasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, uji logistik, yakni Hosmer dan Lemeshow test. Nah, dalam menganalisis ada 5 tahap. Yang pertama, merumuskan HO dan HA. HO, PP dan PL mampu memprediksi pembelian air minum. HA, PP dan PL tidak mampu memprediksi pembelian air minum. Yang kedua, level of significance. Alpha sama dengan 0,05 X kuadrat 0,05 DF-nya 6 sama dengan 12,5. Yang ketiga, kriteria pengujian. HO diterima, X kuadrat hit lebih kecil sama dengan 12,5. HA ditolak, X kuadrat hit lebih besar 12,5. Yang keempat, X kuadrat hit sama dengan 3,189 lebih kecil 12,5 atau signifikan sama dengan 0,785 lebih besar 0,05. Yang kelima, kesimpulan. HO diterima. Jadi, PP dan PL mampu memprediksi probabilitas pembelian air minum. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dari bab logistic regression, saya akan menganalisis output dari model summary, yaitu Nekelker R kuadrat sama dengan 1000. Artinya 0,1000% kepuasan pelanggan air minum dari total PP dan total SL. Selanjutnya kita akan menganalisis classification table. Kita dapat melihat output dari classification table. Lalu, lakukan analisis terhadap presentasi korek untuk masing-masing kondisi maupun overall percentage. Dengan cara, semakin tinggi presentasinya, maka semakin besar tingkat akurasi model dalam memprediksi probabilitas kondisi.
Dari 50 observasi, kelompok perempuan menunjukkan 58% dapat diprediksi dengan benar. Lalu, dari 50% observasi kelompok laki-laki, 56% dapat dibuktikan atau dapat diprediksi dengan benar. Jadi, kesimpulannya adalah total daya prediksi model 57%. Artinya, tingkat akurasi modal dalam prediksi kepuasan pelanggan air minum ini tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang variable integration dari analisis logistik. Yang pertama, kriteria uji alpha 5% sama dengan 0,05, signya 0,317, nilai p-value variabel total PL sebesar 0,317 lebih besar 0,05, maka anunya diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat tidak pengaruh yang signifikan total PL terhadap perilaku pembelian air minum dengan nilai koefisien sebesar 0,551. Kemudian nilai p-value variabel total KL sebesar 0,306 lebih besar 0,05 yang membuktikan bahwa terdapat tidak pengaruh yang signifikan sikap mengenai lingkungan terhadap perilaku pembelian air minum dengan nilai koefisien sebesar 0,005. Kemudian partial testnya H1 H0 B1 sama dengan 0, variabel total PL tidak signifikan mempengaruhi kelompok BP. H1 B1 sama dengan 0, variabel total PL signifikan mempengaruhi kelompok BP, maka H0-nya diterima. Kenapa? Karena signya 0,317 lebih besar 0,05. Kesimpulan, dengan tingkat keyakinan 95% dapat disimpulkan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.